Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam. insyaallah. Alhamdulillah ya, kabarnya sehat semua nggih. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat damai, sehingga kita bisa tinggal hari kita dengan keadaan. Tentunya kita patut mensyukuri bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah karunia yang sangat besar, maka hendaknya kita bisa memanfaatkan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dan dipersatukan di surganya Allah bersama para nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, selamat datang di pertemuan yang ketiga. Insya Allah ini adalah pertemuan mini course Al-Fatihah yang insya Allah yang terakhir ya Ustadz ya. Jadi kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mungkin sedikit review di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah yang pertama kemarin kita sudah membahas sedikit ya dan banyaknya membedah terkait urgensi Al-Fatihah di dalam sholat kita, bagaimana apa penggunaan Al-Fatihah itu sendiri, kemudian sebab-sebab sahnya sholat, kemudian apa saja yang membuat sholat itu tidak sah karena Al-Fatihahnya tidak sah, karena Al-Fatihah merupakan juga bagian dari rukun dalam sholat. Kemudian yang ke pertemuan kedua kemarin juga kita bersama-sama belajar talaki secara langsung bacaan surat Al-Fatihah dan juga melihat di mana saja letak-letak kesalahan jeli, yakni kesalahan jeli atau kesalahan yang besar sehingga dapat merubah makna dan menjadikan Al-Fatihah kita tidak sah. Maka insya Allah teman-teman semua di pertemuan ketiga ini kita akan sambung kembali ya bagian dari follow up. Mungkin agenda hari ini nanti barangkali Ustadz Akbar juga ada materi atau memang nanti akan masuk di sesi tanya jawab saja karena memang temanya di hari ini itu adalah review bacaan dan tanya jawab seputar tajwid di surat Al-Fatihah. Nah, ini merupakan sebenarnya fasilitas ya, yang manfaatkan semua di dalam mini course Al-Fatihah ini salah satu fasilitas yang harusnya ditunggu-tunggu oleh kita itu adalah momentum kita bisa store ya surat Al-Fatihah kita atau bacaan kita kepada Ustadz pengajar kita. Ya, setidaknya kita pernah menyetorkan bacaannya pada guru sehingga kita bisa mendapatkan barangkali koreksi atau masukan itu nanti akan modal untuk kita belajar ya. Akhirnya kan jadi tahu nanti bacaan kita seperti apa dan hendaknya maka dari malam ini merupakan agenda follow up juga terkait itu. Barangkali nanti teman-teman semua yang kemarin belum berkesempatan atau belum ada waktu untuk mengirimkan rekaman atau talak secara langsung, maka insya Allah hari ini juga masih dibuka nih kesempatannya. Teman-teman bisa kemudian nanti menyetorkan bacaannya. Sehingga biar tahu nanti di mana sih letak level bacaan Al-Quran kita, terutama di bacaan surat Al-Fatihah. Maka itu teman-teman semua, harapan kami teman-teman bisa menyimak dengan baik untuk agenda hari ini karena bisa jadi ini agenda terakhir, ya bisa jadi ini agenda menjadi ajang nanti follow up selanjutnya. Masya Allah. Maka nanti silahkan ditunggu-tunggu teman-teman sekalian. Dan juga bagi mungkin yang punya teman atau saudaranya yang ada di grup yang ikut di sini yang belum hadir, maka bisa diingatkan ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang mengikuti acara malam hari ini, silahkan dikondisikan dirinya dengan sebaik-baiknya, tetap mengikuti adab dan juga peraturan yang sudah kami tentukan kemarin, sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan kondusif dengan baik. Mungkin itu teman-teman sekalian mukadimahnya. Maka insya Allah nanti setelah ini akan kami serahkan ke Ustadz pengajar kita untuk menyampaikan materi lanjutan daripada kelas ini. Mungkin itu teman-teman semua. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan semangat agar lebih sempurna. Maka kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menghemat waktu, untuk
Ustadz Akbar Fatan, waktu dan tempat mungkin kami bisa persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina wal mu'minina fi kulli makan. Allahumma adilla syirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Teman-teman semuanya, hafizakumullah jami'an. Semoga Allah menjaga antum semuanya dan tidak ada sebaik-baik penjagaan kecuali penjagaan dari Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai hari ini, Masya Allah. Tetap mensupport agenda-agenda yang diselenggarakan oleh Tahsin Virtual. Ya, Alhamdulillah artinya memperoleh simpatik yang baik ya dari teman-teman semuanya ya. Karena memang program ini ya kita jadi tidak berbayar ya, kita gratis, tapi tidak gratisan gitu ya. Jadi programnya gratis, tapi materi-materi yang kita berikan itu tidak gratisan. Tadi materi-materi yang tetap kita persembahkan yang terbaik untuk umat ya. Karena memang sejak awal platform ini berdiri, bagaimana kemudian kita bisa membagikan kemanfaatannya. Karena memang Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Bahkan kalau kita doa itu yang pertama kali kita minta adalah ilmu yang bermanfaat ya. Dan yang tidak akan pernah terputus pahalanya adalah au ilmin yuntafa'u bih, ya kan. Yani ilmu yang bermanfaat adalah salah satu di antara amal yang tidak akan terputus pahalanya meskipun orang yang bersangkutan sudah tidak ada di dunia ini atau sudah meninggal. Bahkan warizqan thayyiban itu diletakkan nomor 2 ya kan. Yang artinya memang ilmu itu setiap detiknya kita butuh ilmu ya. Setiap detiknya, kalau rezeki mungkin nggak tiap detik lah ya, tapi kalau ilmu itu kita setiap detik butuh ilmu. Makanya Rasulullah menganjurkan kita doa itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, kemudian wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Dan kita sedang melakukan ketiganya insyaallah ya. Kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki juga ya, dan yang diterima ya, dan amalan yang diterima ya, karena kita bicara tentang Al-Fatihah kita ini sesungguhnya diterima enggak ya kan, tapi kalau urusan diterima memang tidak bisa kita ukur ya kan. Bahkan ilmu fikih sekalipun tidak bisa mengakomodir permasalahan diterima atau enggak diterima. Bisanya hanya sebatas sah atau tidak sah ya kan. Karena kaitannya nanti sholat misal, mungkin secara sah sholatnya sah ya kan, wajibnya dipenuhi, rukunnya baik, bacaannya juga bagus, mungkin tidak adalah nun jali. Tapi ternyata sholatnya tidak dipersembahkan untuk Allah ya kan. Sholat ternyata sebelahnya calon mertua. Misalnya sholatnya dibagus-bagusin nih, wah ada calon mertua nih samping kan. Dibagus-bagusin sholat bukan karena Allah, tapi karena ada calon mertua. Misal contohnya begitu ya. Nah ini kan jelas rusak sholatnya ya kan. Mungkin sah, tapi nggak diterima. Ya kan? Mungkin sah tapi nggak diterima karena emang niatnya sudah tidak ke Allah. Baik teman semuanya, kalau malam hari ini kita akan praktek ya. Tapi kemarin sudah kami sampaikan ya tentang hal penting di dalam membaca surah Al-Fatihah ya, terutama di tasydid ya. Bahkan di dalam matan Safinatun Najah, sang mu'alif juga menuliskan itu ya, yang sudah saya share.
Ya bahkan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menuliskan itu. Berarti bahkan ulama itu memotret, mendokumentasikan di dalam kitabnya. Bahkan ada fasal khusus. Fasal itu namanya kalau di di sekolah namanya kelas ya, tapi kalau di dalam buku fasal itu bab. Bahkan ulama itu memotret dan mendokumentasikannya untuk kita, generasi setelahnya, untuk memperhatikan fi tasdidatil Fatihah. Ya ini bab tasdid. Jadi emang ada bab khusus yang membahas tentang tasdid dalam persoalan fikih sholat. Artinya memang ini bukan perkara yang remeh, ya bukan perkara yang sederhana. Jangan sampai kemudian hal ini luput dari kita, ya. Jangan sampai hal ini luput karena sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada kita itu sudah terlalu minimalis ya. Ya, ya ini mengindikasikan bahwasannya kita saja hanya diminta mencari imam yang tidak ada lahnun jali dan tidak mengubah makna ya. Itu kita masih ketar-ketir ya. Masih minta ditawar ya kan. Gimana saat itu? Sholat di mana saya dan lain sebagainya. Ya, itu mengindikasikan emang kita di hari ini umat Islam ini lemah ya. Bahkan untuk syariat yang sangat kecil itu, yang sangat fundamental aja kita masih kebingungan menegakkannya. Jadi kalau kita mau bicara tentang membebaskan Palestina, gimana tuh jawabannya teman-teman? Ya itu harus kita renungi dalam-dalam memang ya. Ya kita mau bebaskan Palestina, tapi perkara sholat saja kita bingung nih. Sholatnya imamnya kok begini, begini. Apakah sah ya? Kok tidak? Ya? Artinya memang ini butuh kesadaran dari kita semuanya dan harapannya teman-teman yang hadir di sini juga akan membagikan ilmu ini ke orang-orang yang lain ya, apalagi yang statusnya DKM, Masya Allah, ini adalah materi yang sangat sangat penting ya. DKM masjid adalah orang yang penting dalam plotting imam ya, ya kan? Artinya imam itu adalah pemimpin sholat, ya kan? Imam itu pemimpin sholat, di mana seseorang akan menyelamatkan sahnya bacaan makmum kalau bacaannya sendiri aja nggak selamat, itu kan jadi pertanyaan. Mungkin ada volunteer mungkin yang mau kita praktek ya. Jadi ini kita akan tetap balut dengan ini ya, dasar ini tadi ya. Di matan Safinatun aja kan jelas ya. Fi tasdidatil Fatihah. Tasdidatul Fatihati arba'a asyrah ya. Jadi ada 14 yang harus diperhatikan. Tasdid ya. Kalau nggak ada ini kita tunjuk aja ya ini ya. Apa, Syakir aja ini ya. Syakir aja nih kalau berkenan kita baca, kita praktek ya. Praktek ya, Syakir ya. Nanti saya baca, nanti diikuti ya. Isti'azah dulu ya. Ah ya kemarin kita belum sempat isti'azah. Boleh ya, Syakir? Mana Ya, Syakir? Masya Allah. Ini Masya Allah nih, saya sangat mengapresiasi Masya Allah anak muda suka ngaji ya. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaganya. Oke ya Syakir. Saat nanti baca nanti silakan diikuti ya. Nanti kalau ada yang ingin join juga boleh. Supaya dari isti'azah ya Syakir ya. Saat baca nanti diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله. Oh iya, mohon maaf. Ini Syakir dulu ya, yang Syakir dulu ya nanti baru ini contoh saja, contoh saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, yang seperti kita paham kemarin ya. Bahkan Syekh Arif Wardani juga memulainya dari roktik a'udzu ya kan. Tipiskanlah lafaz a'udzu. A'udzu ya. Jadi beda zu sama zu ya. Tapi ini sensitivitas ini memang harus dilalui dengan proses pembelajaran yang tidak singkat ya. Bisa bedain antara zu sama zu. Zu kayak gitu. Jadi jadi memang tipis ya, tidak boleh tebal. Kalau tebal nanti jadinya vo ya. Ulang ya, nanti diikuti ya saya kira. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Silakan. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah. Ya nggak apa, Masya Allah nih. Ini santri saya ini. Ya Syakir ini santri saya di sekolah. Saya Masya Allah. Tapi boleh diulang lagi Zain. Ya Syakir, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya, Masya Allah Mumtaz. Baik, gitu ya. Terima kasih ya Syakir. Ya, Zain boleh, Ustaz. Zain. Zain boleh. Mana Zain? Diulang lagi Zain. Isti'adah. Ini santri kelas 3 SD nih. Tafadhal, tafadhal. Tafadhal Zain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah, ahsan. Ahsan, tabarakallah fiik. Percaya nggak ini bacaan anak kelas 3 SD? Ya, ini santri kami di Kutab Al-Fatihah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, baca gitu ya. Jadi bacanya ditipiskan. A'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Ada lagi mau gabung mungkin? Ya hari ini kita seru-seruan aja lah ya. Seru-seruannya tapi begini nih. Kalau ada yang mau langsung ini boleh ikut. Kalau Pak Gunawan boleh mau ikut istiadah atau Mas Taufik silakan. Atau yang lainnya, kalau yang Ahmad berkenan silakan. Wes, kita mulai dari Ustadz Munir dulu lah ya. Kita sekson dulu lah Ustadz Munir. Padahal Ustadz Munir. Boleh, boleh Ustaz. Iya Tahu nih. betul nih Ustaz ini. Iya, iya. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, ahsan. Oke. Gitu ya, Masya Allah. Jadi baca isti'adzah seperti ini. Isti'adzah yang masyhur ya. Jadi ini tetap dibaca di dalam sholat. Meskipun bacanya tidak jahar ya, tapi tetap dibaca. Dan jahar dan sir itu tetap harus minimal didengar oleh telinga kita. Ya. Jadi kalau ada orang baca Quran, baca Al-Fatihah itu qomat kamit, ya kan? Ya sebenarnya sebagian ulama mengatakan, bahkan mayoritas ya itu tidak sah sholatnya, apalagi dia sholat sendiri, ya. Minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Itu disebut sir begitu. Sir itu bukan berarti tidak cuman gerak bibir aja, itu bukan sir namanya, tapi dia minimal terdengar oleh suara. Bahkan kalau di Safinatun Najah, sholat berjamaah sekalipun, kita tetap diminta baca minimal terdengar, ya kan? Itu udah kita bahas di bulan pertama. Kemudian huruf ro, seringkali huruf ro nih ya, yang kita sulit, ya kan harusnya minasyaitonir 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 syaitonir tebal ya, jangan nir. Seringkali salahnya itu bacanya nir. Nir itu adalah R dalam bahasa Indonesia. R. Bedakan R sama ro ya. R sama ro itu beda. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Nirroji ya. Jim itu juga bukan huruf hamas ya. Ya, dia huruf jahar. Artinya tidak boleh mengeluarkan udara ya. Tidak boleh. Dia harus nirrojim gitu ya. Oh, ini ada yang chat. Saya coba search ini. Saya Ustadz. Oh, betul. Oh, ini bundanya ini. Bundanya ini. Ya, silakan. Silakan bunda, silakan. Sebentar nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, ahsan. Barakallahu fiik, bunda ya. Masya Allah kita menyaksikan pemandangan yang indah ya. Ibu dan anak belajar bareng, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi keluarga. Amin. Begitu ya. Masya Allah tadi bagus sekali. Jadi intinya hurufnya roh tebal ya. Nirrojim. Nirrojim. Itu ya. Itu cara mengucapkan roh tebal ya. Nir. Bukan nir. Nir. Nir ya. Kemudian dia tidak mencucu ya. Tidak membulatkan bibir ya.
Tidak nih gini. Nir salah ya. Nir rajim. Nir. Nah, tapi bedanya orang yang ngucapin ro dengan R itu biasanya lebih terbuka atau lebih senyum ya. Minasyaitonir. Nah, kalau yang dia tebal, dia posisi mulut itu tidak tersenyum tapi posisi netral aja, tidak mencucu dan tidak tersenyum. Minasyaitonir minasyaitonir rajim gitu ya. Dan mungkin mungkin pernah ya, mungkin pernah berguru juga mungkin di antara kita pada guru-guru yang sifatnya kalau Syekh Aiman itu bilangnya takalluf ya. Takalluf itu dia berlebihan, tapi sebenarnya benar, tapi berlebihan. Beda dengan ta'assuf. Ini dua istilah yang beda. Ta'assuf itu lebih ke menggampangkan atau bermudah-mudahan dalam baca Al-Quran. Itu hal yang berbeda ya. Menggampangkan berarti kan ya sak penak dhewe lah, bahasa orang Jawa itu ya. Tapi kalau takalluf itu benar cuma berlebihan. Yang karena ini saya angkat ketika mendengar bacaannya sampai ya kemarin ya, yang bagus ya Mbak siapa? Mbak Vinda ya. Ini ada orangnya, tapi nanti barangkali bisa ikut join ya. Itu juga yang kami alami ketika bertalaki dengan Ustadz Istihsan ya. Adapun guru-guru kami di pesantren sahabatku ya, yang notabene-nya sanadnya ke Ustadz Hartanto di Rumah Tajwid, itu mungkin tidak se-powerful ya, bahasanya mungkin ketat ya, mungkin dibilang ketat juga kurang tepat, atau lebih powerful aja ya. Jadi memang bahkan kami dulu setoran itu ya, saya pakai mic ya kan, gurunya pakai mic juga. Dia sampai kuat-kuatan gitu, sampai harus pakai mic supaya suaranya keluar. Ya mungkin a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Ini juga emang a'udzu billah ini generasinya Ustadz Munir nih. Dulu awal-awal saya ngajar begitu tuh kayaknya. Padahal ngajarnya online ya. Karena kerasa Ustadz Munir Masya Allah dulu sama dengan saya sampai sekarang ya. Terasa mungkin udah 3 sampai 4 tahun ya online. Tapi ya tetap terasa ternyata, Insya Allah. Itu ada yang memang tipenya segitu ya. Karena ini lagi viral kemarin yang mungkin banyak yang menyaksikan videonya Syekh Aiman ya, yang mengoreksi salah satu kontestan lomba yang diadakan oleh timnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya. Syekh Aiman kan adalah seorang mukri ya. Ya, beliau juga seorang pemilik sanad Quran tertinggi ya untuk qiraat Asyra Kubra. Jadi sanadnya paling ali di muka bumi ini, yaitu Syekh Aiman. Beliau masih hidup, beliau tinggalnya di Jeddah. Saat itu mengoreksi seorang akhwat dari Yaman dengan bacaan yang menurut beliau mungkin berlebihan. Tapi sebenarnya memang banyak guru-guru kami juga yang mengajarkan seperti ini juga ya. Terutama seperti Syekh Maher Al-Munajjid itu juga bisa dicari di YouTube. Cari aja di YouTube, tulis saja Syekh Maher Al-Munajjid. Itu ada talaki beliau itu memang kadang bacaannya lebih powerful ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Tapi sebagian guru-guru kami itu khusus untuk pembelajaran boleh. Di kelas-kelas tahsin itu harus. Kadang ada orang-orang yang memang apa ya? Emang harus dikerasin dikit gitu biar nggak lembek baca Quran. Kan baca Quran itu sebenarnya nggak boleh lembek ya. Dan harus percaya diri gitu. Ada orang yang mungkin sulit buka mulut, memang harus dikasih metodologi yang agak ketat, dia yang agak pressure buat dia dan akhirnya dia mau membaca Quran dengan membuka mulut, dengan lepas ya, dengan rileks gitu. Itu memang ada yang modelnya seperti itu. Tapi ketika jadi imam nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi ketika jadi imam jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, kami dulu belajar ada yang begitu tuh dengan guru kami. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, ketika kami belajar dengan Ustadz Ihsan Ufik di Markas Qiraat Indonesia ya memang beliau mengalasi itu dengan baik. Jadi untuk kelas tahsin boleh ya, untuk kelas-kelas tahsin. Tapi ketika nanti sudah sampai di imam, karena saya juga menjumpai
guru kami Ustadz Ihsan itu kalau jadi imam itu iramanya Masya Allah, semua irama bisa beliau eksekusi itu dari nahawan, soba, jiharka itu. Ternyata beliau hanya ketat itu ketika di majelis kelas. Ketika jadi imam ya beliau ringan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lembut aja, bacanya manis itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya gitu ya. Ya, dan boleh, silakan. Kalau makan ada silakan. Yang penting tajwidnya tetap harus benar. Itu ya sedikit tambahan. Kita lanjut dulu ke Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin saya ya. Yang mau saya boleh. Mas Wahyu mungkin. Boleh Mas Wahyu. Mas Wahyu juga dari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekali lagi Mas, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi ya. Jadi bacanya itu ringan. Rohnya tetap tebal. Hir, hirrah, hirrahmanirrahim ya. Tasydid, nah ini penting banget bacanya. Jangan sampai bacanya nggak pakai tasydid ya. Dan bacanya intinya tasydid itu ditekan teman-teman ya. Karena kita di sini ingin fokus ke situ ya. Tasydid di surah Al-Fatihah karena di ulama fikih juga menekankan itu, meng-highlight itu ya. Ya, Rahmanirrahim ya. Oke. Ada lagi mau bismillah? Saya Ustadz, Fadal. sama istiadahnya boleh Ustadz. Oh iya, silakan. Silakan Ummu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sebentar. Kita tebalkan dikit ya rohnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Nirrajim. Coba lagi. Isti'adzah. Dari awal Ustadz. Dari isti'adzah ya. Isti'adzah tadi ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Ahsan sih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tuliskan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Mas Taufik mungkin? Mau nyoba isti'adzah? Bismillah. Boleh. Tafadhal. Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Mungkin nanti suara ain ya Mas ya. Ain ini memang adalah tantangannya biasanya suara hidung ya. Jadi nanti memang kita ketika baca au ya nanti ini butuh latihan. Yang penting memang harus dibuka. Biasanya suara masuk hidung karena memang kurang buka dikit. Kita buka dikit Mas. Nah, ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Coba Mas. Coba nirrajim. Rajim. Iya, gitu ya. Lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Mas. Hai. Suaranya diturunkan, direndahkan ke bawah ya. Hai, ya, Mas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah. Berkonflik, Mas. Mustafik ya. Ada lagi? Ustadz, Ada. saya mau coba Ustadz. Iya, sabar. Ini Mbak ini. Sabar, Mbak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Udah, ini udah bagus banget, Masya Allah. Dulu belajarnya di mana, Mbak ini? Gurunya siapa ya? Di sini Ustaz. Oh, di sini. Ustadz Dengan Pompi, Ustadz. Ustaz Pombi waktu itu Ustaz. Oh, Mbak Vida ini Telepon? generasi pertama, Ustadz. Masih Oh, bertahun Iya, pertama. Ustaz. Masya Allah. dengan Ustadz ini siapa? Ustadz Dengan Ustaz Pompi. Pompi. Ustaz. Oh, Iya. walah, ternyata orang kita loh. Oh ya, Iya, karena saya Ustaz. yang ahwat-ahwat saya kurang ini ya, kurang. Soalnya kemarin pakai ini, pakai apa saung Quran, ya kan di logonya. Saya kira belajar sama Ustazah Konita juga kirain. Iya betul Ustaz. Iya Oh, Ustaz. belajar dengan Ustazah Konita juga. Eh, Hmm. iya karena waktu itu setelah dari Ustadz Pompi, kan Ustadz Pompi kelasnya pagi ya Ustadz. Nah, saya kerja jadi cari tempat lain. Terus dapet di Saung Quran. Ustadz. Oh iya, Masya Allah ya. Iya sama. Jadi Ustazah Konita itu dengan Ustaz Isisan, sama kan kalau Syekh Abdul Karim Al Yamani itu dari Syekh Ahlam Naji ya kan. Dan Ustaz Ihsan itu guru kami itu ya sanadnya dari Syekh Abdul Karim dan Syekh Ahlam. Jadi memang karakternya begini nih. Nah, ini yang saya bilang yang bacaannya powerful begini nih. Kayak gini ya. Tapi memang nanti yang paling bagus mungkin yang sudah bisa ngalusin ya. Tadi masuk Mbak ini Vinda udah termasuk yang bisa ngalusin ya. Jadi memang nanti ketika kita tahsin kemudian dipakai di masyarakat memang dia harus tetap dihalusin supaya Quran itu tetap terasa enak ya. Baik, Masya Allah. Lanjut ada lagi? Mungkin? Saya Ustadz. Iya, soalnya Muhammad Ibrahim Dafa. Ini Insya Allah. Ini kelas berapa ini? Apa temannya Syakir nih? Iya Ustadz teman saya. Masya Allah. Kelas 1 juga? Kelas 1 SMA? Iya kelas 1. Iya kelas 1 SMK. Insya Allah. Soleh anak SMA sekarang. Masya Allah. Tahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. Coba diulang lagi. Sekali lagi. Afwan, suaranya agak bergetar ya. Sinyal kayaknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Bagus, Masya Allah. Jamil. Barakallahu fiik. Ini manggilnya Dafa apa Ibrahim? Boleh Ibrahim, boleh Dafa Ustaz. Boleh Ibrahim, boleh Dafa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Bagus. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut dulu ya. Kalau nggak ada ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa ya? Yang mau siapa? Syakir, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi, ya nih, teman-teman. Tadi beda ya ngucapin L sama huruf lam. Ya kan? Seringkali saya kasih contohnya itu ketika kita ngucapin apa ya? Sandal. Kalau sandal itu kan L. Tapi kalau sandal itu pakainya lam. Kita kan nggak mungkin sandal ya kan? Jadi lam itu dia tidak terlalu naik. Ujung lidahnya nggak boleh sampai langit-langit. Hanya sampai ke gusi saja. Hanya gusi saja. Jadi al-ha beda sama al ya. Itu kalau kita telaki ke guru-guru yang mungkin sudah sanat gitu ya, itu biasanya langsung disuruh ulang ya, karena terlalu tebal suaranya. L Indonesia itu al, tapi dia al
Beda ya. Al sama al. Jadi ujung lidahnya kenanya gusi, bukan langit-langit. Jadi saya ulangi lagi ya, sakit ya. Alha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, ya, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Termasuk ro ya, teman-teman tadi. Hiro. Jadi bacanya jangan hiro, tapi hiro. Hiro. Tapi memang nanti ketika mungkin tahsin ya, ketemu guru yang ketat, mungkin dia mungkin kadarnya agak takaluf ya. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sampai kayak gitu banget ya. Nah, kalau dapat guru yang gitu, ya nanti saran tetap dialusin. Dialusinnya maksudnya fasenya harus dapat, tapi tidak membuat orang lain itu gimana ya? Dengernya itu kalau guru kami bilang kamu yang baca Quran tapi yang deg-degan saya gitu. Jadi kangking ditekan-tekannya itu ya. Jadi dia tetap diharusin. Alhamdulillahi Rabb. Nah, hiro beda sama hiro. Hiro. Nah, biasanya kalau belum belajar tasin bacanya ro. Tapi ya Rabbil. Rabbil ya. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Saya Ustaz. Padahal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, insya Allah. Bagus. Roknya Hiro saya Rabbil. tetap Iya. masih kesulitan di roknya Ustaz. Oh iya. Masih salah. Ya, coba sekali lagi coba. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Sudah nggak terlalu buruk sih rohnya. Maksudnya sudah bagus ya. Tinggal ditebelin dikit. Cara nebelnya memang dengan cara mengangkat pangkal lidah ya. Hiro, hiro bil, hiro bil. Coba cari coba. Alhamdulillah. Hiro coba dari mana ya? Coba dari lillahi rabbil alamin. Coba. Lillahi Rabbil Alamin. Rob, coba. Robbi, coba. Robbi. 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 Bayangin pangkal lidahnya diangkat ya. Bayangin pangkal lidahnya diangkat. Jadi dia agak tegang. Robbi. Robbi. Agak takaluf apa berlebihan. Robbi. Coba. Robbi. Ya gitu ya. Ya. Oh. Saya. Jadi memang awalan memang kadang capek ya. Saya itu dulu kalau setoran ya sama Ustaz Isisan tuh itu kalau pulang setoran mesti lapar saya. Karena Masya Allah setoran satu halaman tuh ya Allah keringetnya keluar semua itu. Karena setorannya begitu teman-teman, ya kan? Setoran begitu tuh. Jadi setorannya memang gitu. Sangat-sangat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi emang tapi jadi sih. Jadi ya. Cuma nanti tantangannya harus diperhalus. Harus berhalus. Karena kalau itu nggak boleh dilestarikan. Maksudnya nanti kalau kita lagi ke guru yang lain bisa disebut takaluf. Ya. Yang penting ditasin terketat boleh, tapi kalau sudah jadi imam suara maksudnya harus lembut ya. Gitu. Betul, ada lagi? Mungkin siapa ya? Silakan. Siapa saya? Mas, Mas Wahyu lah boleh. Siapa Mas Wahyu? Mas Wahyu. Pak Gunawan mau Pak Gunawan? Insya Allah Pak Gunawan luar biasa nih.
membersamai anak-anak muda beliau ini, Masya Allah. Oke, dicoba Ustaz. Padahal. Oh, ya, Mas Fahri dulu ya, Pak ya. Nanti baru jenengan. Tahu dulu Mas Fahri. Baik, Ustaz. Mas Wahyu dulu. Oke. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah gitu. Baik. Tahu dong Pak Gunawan, Masya Allah. Bagus Mas Fahri ya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Pak, cimnya mungkin cim ya. Jadi gini Pak caranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi J-nya pas J ditarik Pak ya, senyum gitu Pak. Nirrajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alirkan dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah. Gitu, okay. Lanjut Pak. Ya. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, bagus Pak ini. Masya Allah. Usia berapa Pak jenengan Pak? Dalam? Jenengan usia pinten? Usia 46. Oh, masih muda ya. Masih muda. Bagus nih. Bagus Pak ini, Insya Allah cukup bagus ya. Tapi rohnya juga bagus juga nih, udah tebel nih. Saya ulang lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Memang tantangannya kalau belajar gini nih. Nah, ada pengajar itu mewarnai biasanya. Iya, jadi nggak apa-apa ini nadanya semi-syari begini ya. Ya, bagus Pak, Masya Allah. Oh ini Mbak Vinda mau nyoba ya. Betul. Tafadholi. Mbak Vicky ding. Mbak Vicky ini Mbak apa? Mas ya. Mohon maaf ya. Silakan. Atas nama Vicky itu. Tadi. Cek mana nih? Ada nggak? Oh, belum muncul ya. Oh ya, silakan. Silakan. Oh, Mas Vicky ternyata. Silakan Mas. Dari Garut. Masya Allah, dari Garut ya. Masya Allah. Sehat Mas ya? Iya, alhamdulillah. Silakan Mas, silakan. Isti'azah sampai ayat kedua ya. Sampai ayat 2. Kita baru sampai ayat 2 ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, tapi tonya kepanjangan dikit Mas ya. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, kalau udah ya itu udah kepanjangannya. Kalau udah ada geter atau meliuk dikit itu udah lebih dari 2. Tapi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. 2 harokat aja coba. A'udzu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, udah kebiasaan ya. Sedikit dikurangi dikit Mas. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Gitu ya, Mas. Jadi sebelum dia pengen mendayu-dayu itu langsung di ni. Minasyaitonir rajim. Coba. Minasyaitonir rajim. Oke, coba dari auzu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu Mas ya. Jadi itu nggak boleh lebih dari 2. Itu nggak boleh panjangnya lebih dari 2. Jadi kalau kita punya apa ya? Berjiwa seni mungkin ya. Suka baca Quran yang bernada, maka ada hanya mat tobi itu dia tidak boleh sama sekali untuk improvisasi. Kecuali belakang, di gym itu boleh. Misal mau pakai nada izyarka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, itu nggak ada masalah. Karena itu panjangnya boleh 6. Ya, itu misal mau gitu Mas ya. Saya termasuk orang yang suka gitu. Bahkan dulu belajar irama gitu. Tapi ketika yang 2 harokat itu memang harga mati tuh, gitu ya. Jadi nggak cuma NKRI yang harga mati Mas ya. Ya, lanjut. Jadi itu juga nggak boleh digeser tuh ya. Ya, lanjut Mas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya cenderung hidung ya. Dibuka dikit Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah lebih dari 2 tuh. Harusnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas ya, itu nggak boleh lebih dari 2. Jadi kita harus segera langsung. Kalau mau divariasi yang belakang aja, yang him itu boleh karena panjangnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Misal mau gitu boleh, kalau itu nggak ada masalah, mau dicengkok. Tapi kalau yang 2 harokat tuh nggak boleh ya. Lanjut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi jangan terlalu cepat. Kadang-kadang orang bacanya alham terlalu cepat. Dikasih cari aliran sedikit. Karena dia sifatnya bainiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, bagus. Masya Allah, terima kasih Mas Vicky, barakallahu fiik. Ya. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyak. Lanjut ya. Tadi udah Ar-Rahmanir-Rahim ya. Maliki yaumiddin, gitu ya. Jadi di sini nggak boleh teman-teman ya. Jadi yang suka pakai nada nggak boleh. Nah itu nggak boleh ya. Pokoknya yang 2 harokat itu udah nggak boleh. 2 ya 2. Cuman 1 ayunan aja. Maliki yaumiddin ya.
Udah jam segini ya, saya selesaikan aja ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Na'budu ya. Na'budu. Ini kalau ada yang mau full setelah saya contohkan semua ya. Nanti boleh. Kalau ada yang mau full story-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh ya. Jadi intinya huruf tas itu ditekan tapi tidak boleh berlebihan. Iya, jadi tetap ada ininya. Jangan sampai terlalu ditekan banget. Ya, tapi dia tetap enak ya. Iya, yang penting nggak boleh dipanjangin. Misal iya, nggak boleh ya. Tekan sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi baca Quran tuh ya, yang penting modalnya pertama tenang. Kadang sering orang baca Quran tuh baca Qurannya nggak tenang. Jadi bisa jadi aneh. Orang kan harusnya baca Quran pengen tenang ya kan, tapi baca Quran nggak jadi tenang. Ini kan aneh. Nah, karena dari awalnya dia nggak tenang. Ini tenang. Nak buru jangan buru-buru juga. Seringkali orang buru-buru. Iyyaka na'budu. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau mau diwasal boleh ya. Ada misal ada imam bacanya wasal. Gimana cara yang benar? Maka bacanya nuhdinas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Boleh. Silakan ya. Bacanya nuhdinas ya, nuhdinas. Ini ihdinas shiratal mustaqim. Qaf ya, qaf itu intinya tidak boleh terlalu poin, tidak boleh mustaqim. Ya nanti ini akan dibahas di sifatul huruf. Dia huruf isti'la, tapi dia bukan huruf itbaq. Sebagaimana to atau sod. Kalau sod kan misalnya to, itu harus begitu. Tapi kalau qaf enggak. O, pai, au, pai, nggak boleh poi, nggak boleh terlalu berlebihan. Tebalnya iya, cuman tidak setebal huruf-huruf seperti sod atau o ya, ketika dia kasrah. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah ini yang kemarin sempat di-spill di grup ya. Gimana baca ayat 7? Kemarin ada video juga yang saya share, videonya Syekh Aiman yang beliau melarang sama sekali ya. Memang kalau tujuannya pengambilan sanad Al-Fatihah biriwayah Hafsan Asim min Thariqi Syatibiyah, maka nggak boleh memang dibacanya diputus. Jadi harus full dalam satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Terus pastikan nanti ada orang yang ini ya. Saya nggak kuat saat nafasnya ya kan. Ya ulah, saya jawabnya ya olahraga biar kuat ya. Tapi mungkin ada yang memang nggak kuat ya. Tapi penting membaca Quran itu harus rajin olahraga apapun itu. Nah itu kalau sanatnya begini. Ini kemarin kita udah bahas ini ya. Tapi ini kan kita perjelas sedikit saja teman-teman. Nah ini ilmu yang mungkin jarang banget dibahas ya di luar. Walaupun agak butuh berpikir ya. Mudah-mudahan kuat ya. Kemarin saya share ya. Sepertinya juga ada yang hadir ke sini karena pengen tahu ini sebenarnya. Oke, saya kemarin share ya. Saya share ini semuanya. Ya, ini kemarin pertanyaan-pertanyaan ini saya buat yang kemudian saya jawab sendiri ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan lain. Ini adalah ilmu jarang ya. Ilmu jarang ya. Tapi jarang banget. Tapi nggak apa-apa, kita bahas. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut yang tadi ya. Quran itu ada 20 variasi bacaan. Nanti namanya ilmu qiraat.
yang hari ini ada sekitar 20 riwayat bacaan Al-Quran yang sah atau statusnya mutawatiroh. Artinya sah dipakai di dalam sholat maupun di luar sholat. Hanya saja memang seiring berjalannya waktu ya dan melemahnya pengetahuan muslimin ya, dan hari ini kita tahu muslimin bukan di puncak peradabannya, maka hanya tersisa 4 riwayat bacaan ya kan. Saya tanya nih teman-teman, saya tanya ya, nanti langsung jawab aja di open mic aja, apa perbedaan dari keempatnya ini? Ada yang mau jawab nggak? Dari ayat 3 Ustadz. Ayat 3 ya, ayat 3. Kalau yang Sama ayat kita, 7. kalau yang kita yang mana nih? Yang sebelah mana yang kita? Warna apa? Warna biru muda. Yang bacaan yang bisa kita pakai. Kita pakai yang ini ya berarti ya. Kita Dipakai yang bacanya satu yang pink. yang pink ini ya. Kita ya. Iya. Iya. Ya. Ternyata teman-teman kalau kita lihat nih, terima kasih tadi udah jawab. Ya. Dari 4 riwayat yang hari, jadi itu ada 20 riwayat. Makanya nanti ada orang yang punya sanad qiraat asyra as-sugro, atau nanti yang lebih tinggi lagi levelnya yang al-kubro. Ya. Kalau yang al-kubro itu di dalam matan Thayyibatun Nashr itu terdapat hampir 1000 jalur periwayatan. Jadi yang kita pelajari ini hanya 1 dari 1000 teman-teman. Ya kan? Dari 1. Jadi memang ada variasi nanti dalam bacaan Al-Quran yang disesuaikan dengan dialek orang Arab. Dan ilmu ini memang sudah nyaris punah dan hanya dipelajari di ruang-ruang yang memang ingin mempelajarinya saja. Nah, itu ya. Ternyata ini ya, yang sebelah kiri ya. Ini yang warna pink ya. Saya ngasih warnanya juga asal-asal. Ini searah jarum jam lah ya. Yang paling kiri ini punya kita. Riwayat Imam Hafs an Asim. Itu nama orang ya. Tapi itu saya nggak bisa jelaskan sekarang. Tapi kalau nanti kita ada program lagi, saya akan jelaskan sanatnya itu. Itu nama orang, Hafs an Asim. Jadi Imam Hafs dari Imam Asim itu nanti ada sanatnya. Bahkan ada orang yang punya sanat sampai atas, nanti sampai Rasulullah. Itu siapa itu tapi tidak bisa jelaskan. Tapi itu nama orang intinya ya. Imam Hafs an Asim. Itu yang ini yang kiri. Ini yang dipakai kita orang Indonesia hampir 90%. Muslimin di muka bumi makanya riwayat ini. Yang kanan, yang sebelah kanan ya. Ini adalah riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi. Ini dipakai saudara-saudara kita di Maroko atau Maghribi. Yang sini ini riwayat Ad-Duri dari Imam Abu Amr. Ini dipakai saudara-saudara kita di Sudan. Sudan di mana? Afrika juga ya. Yang kiri ya, sini yang ini terakhir. Ini adalah bacaan riwayat Imam Qaulun dari Imam Nafi. Ini dipakai saudara-saudara kita di Libya. Termasuk ya. Jadi kalau yang ini Aljazair juga pakai yang Imam Warsh ya. Aljazair, Algeria ya. Itu pakai Imam Warsh. Gitu. Tapi ini masih tersisa. Jadi ini mayoritas muslimin. Ini di Maghribi, Aljazair, Mauritania sepertinya masih pakai Warsh. Kemudian Sudan, dia dengan riwayat Imam Ad-Duri dari Imam Abu Amr. Kemudian ini Imam Qaulun dari Imam Nafi. Di negara Libya. Maksudnya penggunaan pemilihan qiraat itu nanti atas persetujuan lajna pentasi dari negara masing-masing gitu ya. Jadi negara ini misal menetapkan qiraat resmi kenegaraannya dengan qiraat imam ini gitu. Terus bedanya lagi di mana? Di mana selain di ayat 3 dari keempatnya? Ayat 7 Ustaz. Ayat 7 ya. Akhta. Bisa akhta Ustaz. Iya, oke. Ya itu memang itu sakta ya, tapi itu enggak terlalu, tapi secara praktek itu mirip ya. Hanya kecuali maksudnya kalau kita wakaf sama kecuali di sakta. Terkait jumlah ayat sama enggak? Sama Ustaz. Peletakan ayatnya sama enggak? Tidak. Beda. Iya. Ternyata dari 3 ya di riwayat yang lain ya, itu bismillahnya bukan ayat 1 ya, bener ya? Iya. Nah, dan bahkan ayat 4 itu Maliki Yaumiddin, 3 lainnya bacanya pendek. Maliki Yaumiddin, ya kan? Jadi teman-teman, semuanya boleh dibaca dalam sholat. Misalnya, saya imam.
saya imam. Rakaat pertama saya baca dengan riwayat Imam Ad-Duri dari Imam Abu Amr. Rakaat pertama nih, sholat maghrib. Terus saya rakaat kedua pakai riwayat Imam Wars. Boleh nggak? Boleh. Sholatnya sah. Silahkan. Yang penting dia beda rakaat. Ya. Yang nggak boleh begini, dicampur aduk, ya kan? Ya kan? Dicampur aduk nggak boleh. Ya. Tapi ada yang kasusnya begini. Ya, ini akan menjawab di pertanyaan nomor 7. Kita kembali ke tadi. Ke ayat tadi. Intinya itu ya. Ini mengenalkan betapa luasnya ilmu Al-Qur'an. Yang kita pelajari hanya setetes air saja. Bahkan ayat saja itu bisa beda, teman-teman ya. Bisa beda itu. Gitu. Mungkin kalau di tempat kita Al-Baqarah itu jumlah ayatnya berapa? Tempat kita. Riwayat yang kita pakai 286. Nanti di riwayat yang Wars ini yang dipakai saudara-saudara kita di Maghribi sana itu jumlahnya enggak 286 tapi 285. Ya, di sini letaknya ya, di sini letaknya. Di sini bedanya di sini. Bismillah tapi di sini ayat 6 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6. Di kita bukan ayat 6. Ya kan? Kan kita ini insyaallah ya. Tapi kita kembali ke sini. Inilah yang kemudian nanti yang membolehkan kita, teman-teman. Ketika kita tadi pakai benar yang tadi ya. Salah. Nah, ketika masuk ayat 7 tadi ya. Ketika kita masuk 7 nanti ada dua simbol nih. Yang ingin kita bedah ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya. Mungkin sebagian ada yang tahu. Ada yang pernah nggak tahu penjelasan ini? Kenapa di sini ada lam alif? Kita baca penjelasan di bawah ya. Ini sebenarnya ada di kitab. Intinya kitab tentang wakaf dan ibtidah. Jadi disebut dengan tartil itu kan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya. Jadi mentajwidi huruf dan dia ngerti seluk-beluk wakaf. Jadi teman-teman, sebenarnya baca Quran itu nggak boleh asal wakaf dan nggak boleh asal mulai. Dia harus ditentukan pada maknanya. Pada maknanya. Alam alif ya. Ini ada kita lihat dulu sini ya. Siratal ladzi ini sebenarnya hanya ada di mushaf standar Indonesia. Ini standar Indonesia sendiri ngasih tanda ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Saya mau survei ya, mungkin angkat tangan ya, yang biasa baca Al-Fatihah. Maksudnya kan ada apa nih? Simbol angkat tangan ya, mungkin boleh ya. Yang merasa atau imam di masjidnya ya atau dirinya sendiri yang biasanya bacanya berhenti di sini. Begini berarti cara bacanya. Kalau yang tadi yang sesuai sanadnya ya, makanya si Aiman itu beliau ikuti sanadnya Hafs an Asim. Memang kalau kita majelis pengambilan sanad Al-Fatihah dengan riwayat Imam Hafs an Asim itu nggak boleh diputus bacanya, harus satu nafas. Tapi kan yang banyak masyhur di tengah-tengah kita bacanya begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tarik nafas ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba angkat tangan, ada nggak yang suka berhenti di sini ya, banyak gak ya? Ya, atau di dua partisipan dosen. Oke. Kayaknya banyak deh. Kayaknya mayoritas ya. Mayoritas kita se-Indonesia ya. Betul ya Pak Gunawan ya? Pada berhenti Pak ya? Oke. Itu artinya berhenti di alaihim yang pertama. Pernah nggak dengar imam berhentinya 2 kali? Begini nih, saya contohin. Misal ada yang pengalaman ya. Karena tadi ada yang tanya. Tapi saya share aja sini. Misalnya gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Imamnya baca begitu tuh. Ya, Ustaz. Ada. Jadi 2 kali berhenti di alaihim ya. Allah, berarti Masya Allah ya. Berarti kita emang satu negara ya. Nggak ada yang tinggal di Maroko berarti. Atau di sana di
Libya ya. Insya Allah. Oke. Ya berarti kan berhenti 2 kali ya. Saking gak kuat napasnya ya. Oke kita berat. Terus apa sih makna dari lam alif ini? Ya. Dan tanda ini nih. Ini apa ya? Waru ya. Tapi ke waru kok kayak inget kartu remi ya. Apalah ini tanda apa lah ya teman-teman ya? Apa love terbalik lah ya. Lebih enak lah ya. Kayak love terbalik lah ya. Kayak love terbalik. Kita apa sih maknanya? Tapi kita lihat dulu ya. Pernyataan ulama tentang itu. Apa sih makna dari lam alif? Mungkin ada yang mau open mic dulu. Mungkin sejauh pengetahuannya makna lam alif. Mungkin ada yang pernah. Misal ini Safa Ihsan, Sakir. Makna lam alif apa Sakir? Tidak boleh berhenti Ustaz. Nggak boleh berhenti itu nggak boleh bener. Hah? Nggak boleh bener berarti, dilarang berhenti ya? Iya, Tapi kalau baca Al-Fatihah berhenti nggak? enggak saya. Oh enggak, ya. Oh berarti nggak angkat tangan ya? Imam saya aja. Oh imam saya, benar. Tapi mayoritas ya? Jadi Iya. gimana? Jadi imamnya sah nggak tuh? Yang tahu Ustaz. Nggak tahu ya. Oke, nggak berani ya. Oh tadi belum tak ini ding. Berarti ya kita baca di sini. Tadi sudah share juga di situ. Atau yang lain? Berarti kalau katanya si Syakir ini nggak boleh berhenti karena dia memang nggak berhenti ya pengamalannya ya. Oke, nggak apa-apa. Mantap. Atau yang lain? Kalau Pak Gunawan dulu gimana Pak Gunawan? Lam alif ini tandanya apa Pak Gunawan? Lam alif itu yang tahu saya lebih baik lanjut terus, tapi sebagian membolehkan berhenti kan. Oh gitu ya, beda ini. Kalau nggak kuat napasnya. Berarti jenengan termasuk yang berhenti kayaknya nih ya. Kadang kalau nggak kuat. Iya, mazhab nggak kuat ya, Masya Allah. Ada nggak yang berpendapat emang nggak boleh berhenti banget? Ada. Tidak Ustaz. Ada nggak? Nggak boleh saya itu. Ikut pendapatnya si Aiman deh. Si Aiman kan bilangnya nggak boleh ya. La ya juzu. Iya kan? Ya, la ya juzu, nggak boleh berhenti di situ. Oke. Lam alif di sini kita baca di sini aja ya keterangannya ya. Itu kan namanya alamatul waqfi al mamnu'. Ya, mamnu itu dari kata mana'a. Mana'a itu sebenarnya menahan atau dilarang ya. Dilarang. La alamatul waqfi alladzi la yaslah ahyanan. Terkadang lam itu menunjukkan, ini perkataan ulama ya, yang bawa bahasa Arab ini ya. Mungkin yang bisa bahasa Arab nanti. Jadi memang penting sih. Jadi memang tadi tahapannya memang ketika kita bisa itu memang bisa bahasa Arab teman-teman ya. Karena orang yang nggak bisa bahasa Arab itu statusnya selamanya awam. Nggak boleh berfatwa dia, nggak boleh ngomong. Ya, la yaslah ahyanan. Terkadang maknanya itu tidak baik. Ya. Li'adami tamamil makna. Ya, maksudnya dia itu akan mengurangi kesempurnaan makna. Gitu. Wa yajuzu ahyanan ukhra. Adapun terkadang maknanya itu ahyanan itu maknanya terkadang ya. Wa yajuzu ahyanan ukhra. Maknanya itu bisa yang lainnya. La yajuzul ibtida bima ba'dahu ittifaqan. Jadi namun jumhur ulama Quran, ahli Al-Quran bersepakat. Maksudnya mereka punya pendapat yang sama. Tidak boleh langsung memulai dari setelahnya. Jadi kalau kita baca Quran, ada lam alif nih. Kita berhenti. Itu nggak boleh langsung mulai dari setelahnya. Contoh di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan kita langsung mulai tuh. Ghairin maghduh. Itu yang dimaksud itu. Aslinya kalau ada lam alif, waqaf al-mamnu, ya. La yajuzul ibtida bima ba'dahu ittifaq. Jadi emang ulama itu sepakat nggak boleh langsung mulai dari setelahnya, harus diulang.
Ya. Wa yaqa'u hadza fi al-waqfi al-qabih. Nah, jadi lam alif itu nanti terbagi menjadi dua makna. Yang pertama adalah al-waqfu al-qabih. Jadi waqaf yang sifatnya buruk, nggak boleh. Yang kedua adalah al-waqful hasan. Nah, jadi ada nanti yang statusnya dia bisa waqaf hasan itu waqaf baik ya. Waqaf hasan itu waqaf baik, kalau waqaf qabih itu buruk. Nah, saya tanya, kalau di sini lam alifnya kira-kira masuk yang qabih apa yang hasan? Ada yang berani jawab? Hasan. Hasan, Masya Allah. Tadi yang jawab Syakir ya? Kok Hasan? Kok Hasan kenapa? Karena di riwayat lain bisa berhenti di situ, Ustaz. Iya, oke. Kalau kita bicara waqaf berarti secara makna berarti dia tidak ada masalah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya kan? Nah, gitu maksudnya gitu. Jadi ketika kita berhenti di situ hasan waqafnya. Tapi tetap waqaf hasan itu la yajuzul ibtida bima ba'daha. Jadi enggak bima ba'dahu ya. Jadi enggak boleh memulai dari setelahnya. Gitu. Terus gimana dong kalau nggak boleh mulai dari setelahnya? Ya tapi tadi udah dijawab oleh Syakir. Jadi memang ini kenapa ada pendapat yang membolehkan berhenti? Jawabannya ada di jawabannya Syakir tadi benar. Karena kalau secara definisi itu emang nggak boleh. Jadi kalau ada lam alif, tanda lam alif itu mentok level berhentinya, jadi ke berhenti hasan. Jadi kita nggak boleh baca langsung dari ayat setelahnya atau baca setelahnya. Minimal harus diulang beberapa kata gitu. Adapun di Al-Fatihah ini kenapa boleh berhenti dan bahkan masyhur di Indonesia? Karena di riwayat yang lain itu adalah ayat. Gitu. Tadi jawabannya Syakir, Masya Allah. Mumtaz ya. Jadi artinya kenapa? Kalau itu ayat, namanya ayat, itu adalah Rasulullah dulu pernah berhenti di situ dan tidak diulangi. Gitu ya. Tidak diulangi. Rasulullah pernah berhenti di situ dan tidak diulangi. Nah, jadi alasannya ya, jadi ada alasan yang ingin tidak mengikuti pendapatnya Syekh Aiman loh ya, yang enggak, yang harus. Kalau Syekh Aiman kan harus tuh, nggak boleh kalau nggak satu nafas. Tapi kalau ingin ikut pendapat yang lain ada pendapatnya bahwasannya di situ adalah ayat di riwayat yang lain gitu. Jadi artinya Rasulullah pernah berhenti di situ dan hukumnya orang yang berhenti di akhir ayat itu hukumnya sunnah. Jadi siapa saja yang kalau baca Quran setiap akhir ayat berhenti maka dia dapat pahala sunnah. Karena Rasulullah pernah berhenti di situ, gitu ya. Memang nanti secara sejarah ada ayat itu dulu nggak dinomorin gini, ini nomor ini istihad ulama ya. Tapi dulu para sahabat itu menandai ketika Rasulullah itu berhenti. Ditandai oleh para sahabat ketika ditalaki sama Rasulullah, para sahabat nandain, oh Rasulullah berhenti di sini ditandain. Nah, namanya ayah kan, ayatullah itu kan ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Itu jawabannya benar ya. Jadi tapi ada solusi lain, Oke, mungkin boleh. Jadi clear ya, boleh berhenti. Bagi yang ikut pendapat bahwasanya ini ayat di tempat yang lain dan Rasulullah pernah berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi ada cara ketiga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya kan? Tapi nanti diulang sesuai dengan perintah di ulama tadi, tidak boleh langsung mulai. Tapi diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ini yang solusi. Jadi untuk menengahi kubu yang tadi boleh berhenti sama yang kubunya mungkin yang mengikuti pendapatnya Syekh Aiman memang nggak boleh berhenti sama sekali. Maka solusinya adalah berhenti di alaihim yang kedua ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ustaz, kalau ada yang berhenti di alaihim kedua nggak diulang gimana? Waduh ini nggak ada riwayatnya ya. Tapi kalau misal ada imam yang melakukan hal itu, misal kayak tadi ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Secara periwayatan itu tidak ada ulama Quran yang meriwayatkan seperti itu, tapi kalau ditanya sah Al-Fatihahnya sah nggak kalau di belakang, sah ya, karena dia kesalahan tapi tidak sampai mengubah makna, tidak sampai mengubah makna. Walau ta'ala alam bisawab, teman-teman semuanya. Sudah jam 9 ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Atau ada yang belum saya jawab ya dari yang sudah di-spill di grup ya. Silakan. Barakallahu fikum. Ustaz, Iya ya. kan tadi katanya tidak boleh mencampur adukan riwayat. Tapi itu Sahih. riwayat Hafiz gimana tuh Ustaz yang alaihimnya? Ya, Masya Allah, ini pertanyaan menarik ya. Benar-benar. Saya sudah spill. Gimana statusnya kita mencampur adukan periwayatan? Benar-benar. Tadi artinya kan kalau kita berhenti nih, ya kan? Kalau kita berhenti, ya kan tadi ya. Kalau kita berhenti, benar kata si Syakir. Kalau kita berhenti berarti kita memakai riwayat Imam Warsh, Imam Qolun, dan Imam Ad-Duri, ya kan? Ada di tiga itu ya. Semuanya kan itu suratul ladzina an'amta 'alaihim adalah ayat semua ya. Berarti sebenarnya kita minoritas sebenarnya. Yang lainnya itu ayat. Berarti kita mencampur adukan riwayat dong saat gitu. Jawabannya benar. Tapi kalau bagi orang awam yang nggak ngerti ilmu qiraat, itu ulama mengatakan boleh, dipersilahkan, silakan, boleh. Tapi kalau dia ngerti qiraat, ya afdolnya tidak boleh dibaca berhenti. Gitu ya Syakir, insya Allah. Jadi boleh, bagi kita orang-orang awam boleh, silakan. Oh, nah Ustaz. Karena ikuti pendapat tadi. Rasulullah pernah berhenti di situ, maka boleh kita umatnya berhenti, gitu. Mengikuti Rasulullah pernah berhenti di situ dan tanpa mengulangnya, gitu ya. Wallahu ta'ala bishawab. Tapi kalau saya biasanya ambil yang tadi, yang pilihan ketiga tadi ya, berhenti di alaihim yang kedua, terus diulang, gitu. Mungkin bisa dicoba ketika jadi imam nanti di masjid masing-masing. Mudah-mudahan nggak dibilang sesat ya, enggak lah ya. Yang mengenalkan bacaan yang mungkin lebih bisa diterima, sebenarnya ya baru dan mengajarkan masyarakat juga ya. Bahwasanya nggak harus berhenti gitu. Variasi aja. Kalau jadi imam kadang berhenti, kadang di satu nafas, kadang berhenti di alaihim yang kedua, itu boleh. Supaya makmum itu juga ngerti, oh ternyata boleh berhenti dengan tiga cara. Bisa dibaca dengan tiga cara. Wallahu ta'ala bishawab. Apa dong? Sudah jam 1:21 ternyata. Iya, Masya Allah. Iya, terlalu seru tadi ya. Saya menjelaskan. Allah Maaf. khair Ustaz Iya. atas penjelasannya, Masya Allah. Ya, memang cukup asik Ustaz diskusi malam hari ini. Tadi juga sambil praktek ya. Ini waktu sudah memasuki jam 21.04 ya. Mungkin barangkali ada lagi pertanyaan dari teman-teman karena mengingat ini adalah ya sesi terakhir ya teman-temannya. Tadi mungkin yang merasa begitu cepat ya di grup tadi siapa ya Mas? Mas Vicky berarti ya kayaknya ya. Oh iya benar. Padahal masih Ustaz. betah ya Masya Allah. Jadi emang diskusi apa ya majelis Quran kayak gini tuh memang ngangenin ya. Ngangenin. Jadi artinya memang nanti ke depan ya semoga bisa ada forum-forum lagi ya terkait ini. Dan nanti barangkali akan ada follow up ya teman-teman sekalian. Sebelum kita akhiri ya barangkali ada yang masih mau didiskusikan atau mau menyampaikan tawadol nggih masih ada kesempatan. Ya, silahkan dimanfaatkan barangkali ada. Ustaz, apakah kursus ini masih ada untuk kedepannya? Wah, ini dijawab oleh Ustaz Munir. Menarik ini. Insya Allah, Menarik Ustaz. Ustaz. Iya. Iya. Masya Allah. Ya Gimana, nanti Ustaz? coba akan kita sampaikan ya terkait mungkin barangkali insya Allah akan ada akidah follow up ya terkait ini kelas tahsin ya tentunya. Cuman sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi kita malam hari ini. Ya, kalau dia Eh, masih terjawab ya.
Mungkin Mas Bismillah, ana Vicky. Ustaz. Oh ya, monggo Mas Vicky, silahkan. Mau tanya tentang surat Al-Fatihah, kan ada yang bacanya yang ada zero, ada zirotol mustaqimah yang seperti itu. Mungkin Ustadz bisa diberikan contoh bacaan Al-Fatihah dalam berbagai riwayat. Oh, yang pakai zai ya, pakai zero, pakai siro, pakai siro ya. Iya, Ustadz. Wah, ngeri ini. Malah belajar ilmu qiraat ya. Tapi ini spill aja ya teman-teman ya. Kita ya sebenarnya yang pakai zai, kemudian pakai apa? Benar-benar itu nggak tahu nih Mas Vicky ini kayaknya ini ngetes saya nih guys. Iya. Apa Ustadz, bukan? Enggak. Soalnya enggak. Tahu Ustadz. Iya, pernah dengar mungkin ya Mas ya, Masya Allah. Ya mungkin bisa teman-teman yang lain istifadah ya, mengambil manfaat. Benar. Bahkan sebenarnya di sini di riwayat Imam Qaulun yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Libya, itu bisa dibaca dengan dua wajah. Kalau yang wajah pertama sama seperti kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan biasa ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi bisa dibaca dengan wajah yang kedua. Wajah itu cara bacanya. Wajah kan wajah ya. Di dalam istilah qiraat pakai istilah wajah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Tapi mungkin belum pernah dengar ya. Kok kayak gitu ya. Jadi di riwayat Imam Qaulun nanti ada bacanya mim jamak dengan diwasal. Oh, saat mim jamak. Nanti ini harus bisa bahasa Arab. Memang cara orang belajar qiraat harus bisa bahasa Arab deh. Karena kita ikutannya berbahasa Arab. Ya, jadi bacanya begitu. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Boleh nggak Ustaz saya pakai, Ustaz? Boleh, tapi harus belajar dulu ya. Nanti tapi dan imamnya dan makmumnya dikondisikan bilang kayak saya akan baca dengan riwayat Imam Qaulun dari Imam Nafi, ini biasa dipakai oleh saudara-saudara kita di Libya, boleh. Asal jamaahnya bisa difahamkan. Karena kalau langsung imam begitu, besok langsung nggak boleh jadi imam lagi nanti ya. Ini sesat nih, pada mana ini? Atau yang sirosnya ya, ada yang memang sebenarnya ada yang bacanya gini. Tapi ini sudah nggak ini ya, sudah nggak dipakai ya. Karena yang kita pelajari tadi yang Imam Ad-Duri, Imam Qaulun, Wars semuanya pakai shot ya tadi ya. Semuanya pakai shot nih. Ya kan? Tapi membacanya dengan zai, tapi sebenarnya zainya itu bercampur dengan shot. Jadi zainya itu zai istilah atau tebal. Jadi bacanya zi, ziratal ladzina an'amta 'alaihim gitu bacanya. Ada yang pakainya sin memang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang bacanya shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya nanti ada pertanyaan saat kalau ada orang bacanya pakai zai di dalam sholat, misal salah gitu bacanya zai, makanya nggak sampai membatalkan sholatnya. Karena di riwayat yang lain ada yang baca dengan zai. Gitu. Termasuk misal kita ada orang nggak bisa baca shad, bacanya sin. Tetap sah sholatnya karena di riwayat yang lain pakai sin ya. Karena memang sebenarnya dalam bahasa Arab fusha ya, tulisan sirot yang bermakna jalan itu sebenarnya yang masyhur itu menggunakan sin aslinya. Dalam bahasa Arab sirot itu pakai sin. Sirot itu pakai sin aslinya. Gitu ya Mas Vicky ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukran jazakallah Ustaz. Oh iya, Waalaikumsalam. Kalau mage gimana Ustaz? Magedu. Oh, kalau itu salah ya. Itu nggak ada di riwayat yang lain ya. Itu salah itu. Di kol-kolah ya. Iya. Membatalkan sholat nggak? Tidak sampai ya. Mau itu hanya salah di sifat, tidak mengubah makna, tidak sampai mengubah. Mungkin dia ada tercampur sifat kol-kolah ya. Jadi maghdu gitu ya. Ya, tidak sampai mengubah, tidak sampai mengubah makna itu. Seperti statusnya mungkin seperti orang baca baca apa ya? Yang mungkin ini Malikiyah jadi Malik ya. Itu sama masih atau dia mengubah makna enggak
atau nggak punya makna bahkan ya, maghdu. Seperti orang baca maliki yaumid, ada yang baca itu maliki yaumiddin. Itu juga kan sebenarnya mitin itu kan buah tin ya. Kalau do-nya jadi dal gimana Ustaz? Ghairil Bang, maghdubi alaihim, ya. Dia yang kami pernah dapatkan itu tidak sampai membatalkan sholat ya, tidak sampai, karena memang nanti dia tidak berubahnya kepada tidak memiliki makna, gitu ya. Tidak berubahnya tidak ke posisi ngubah makna, tapi nggak ada maknanya ya, gitu, nggak ada maknanya. Maksudnya maghdu dalam bahasa Arab apa tuh? Kayaknya nggak ada maknanya malah ya, nggak ada maknanya. Jadi masih itu ya, masih sains Allah. Walau ta'ala Ustaz ya, walau ta'ala Ustaz. Kita tanya dan Oh iya Pak, silakan Pak. mungkin dari beberapa ya. Kalau di ayat ketiga sambung ke ayat 4 Ar-Rahmanir-Rahim itu mungkin maksudnya wakaf ya, cuma kadang terkesan nyambung Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Itu gimana? Iya. Karena mim sama mim ya. Iya. Iya, mim sama mim. Tidak sampai mengubah makna Pak ya, tidak sampai mengubah makna. Tidak. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin disambung tapi dia wakaf ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin gitu ya. Jadi teman-teman ya, ini pertanyaan menarik dari Pak Gunawan. Jadi teman-teman, kalau kita ingin wakaf itu wajib tarik nafas ya. Namanya wakaf itu wajib harus tarik nafas. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Karena ada orang baca begini nih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu enggak tarik nafas ya. Tapi caranya dengan cara waqaf itu enggak boleh ya. Yaitu enggak, misal wal asr innal insana lafi khusr. Itu kan enggak tarik nafas antara ayat 1 dan ayat 2. Itu enggak boleh. Kalau mau tarik nafas bunyinya jangan wal asr tapi wal asri innal insana lafi khusr. Itu Pak ya. Tadi pertanyaan saya nambahkan aja. Berarti ini tidak sampai merubah makna ya. Tidak, kalau Pak. Karena tidak ada di tanbihat para ulama ya tentang bab itu ya. Insyaallah masih aman. Tapi sebisa mungkin diselamatkan kalau memang bisa. Bagaimana dengan kesalahan bacaan pada surat tapi bukan Al-Fatihah dalam sholat? Aman. Karena itu tidak dibaca pun tidak mengapa ya. Ya kan? Nah, jadi nggak baca surah-surah pendek itu tidak membatalkan sholat ya. Artinya kalau salah dia tidak berpengaruh pada keabsahan sholatnya. Nah. Karena nggak dibaca nggak apa-apa soalnya. Ya kan benar ya. Ya. Insyaallah gitu. Kalau di ayat 5 misalkan kafnya dipanjangkan iyyaka na'budu gitu. Iyyaka na'budu. Ya tidak, maksudnya dia berubah tidak sampai merubah makna ya. Tidak sampai. Karena di situ kan maknanya adalah engkau. Ya, mungkin kepanjang. Kalau kepanjangan hanya panjang jadinya jadi nggak ada maknanya gitu, nggak sampai misal kalau alamin kan kalau jadi A dia berubah ke orang-orang yang sakit gitu ya, tapi kalau ini nggak sampai, hanya sampai berubah tapi tidak kemana-mana maknanya atau mungkin tidak memiliki makna sama sekali gitu ya. Bahkan sebagian bahkan tidak ada di tanbihat para ulama ya tentang bab itu. Jadi masih aman ya soal. Oke, terima kasih. Masya Allah. Masih asik Ustaz ini dalam pertanyaannya mana ya. Ngeri ya. Iya. Kayaknya memang perlu ada follow up di Ustaz nih. Kayaknya masih banyak pertanyaan yang belum bisa tersampaikan atau mungkin belum terfikirkan.
Jadi begitu teman-teman semua, karena memang waktu sudah memasuki 21.16 ya, nanti kalau ternyata terlalu malam, Iya, Bro. mungkin untuk agenda malam hari ini, untuk secara materi kita akhiri, kita tutup. Cuman mungkin kami sedikit ingin menyampaikan mungkin sekitar 5-10 menit ya teman-teman terkait ya tadi ya pertanyaan salah satunya dari Mas Iksan Syakir ya, apakah setelah kelas ini nanti akan ada follow up? Maka jawabannya adalah insya Allah ada, ya insya Allah ada. Jadi memang kebetulan kita di bulan apa ini ya, bulan Juni nanti rencananya akan membuat mengadakan ini ya angkatan baru ya terkait tasin virtual karena memang tasin virtual kita ini sudah berjalan semenjak 2019 ya ingat saya atau 2020 awal ya. Dan alhamdulillah kita sudah ada sekitar 11 angkatan ya di 11 intinya 11 angkatan belajar. Kalau biasanya satu angkatan itu ada 10. Jadi ini sedikit kita coba saya izin share screen ya untuk menjelaskannya. Jadi kelihatan ya teman-teman, insyaallah di bulan ini nanti kalau misalnya Allah izinkan nanti akan kita adakan lagi kelas baru yang kebetulan ya ini nanti spesial untuk Gen 12 nanti pengajarnya adalah Ustadz Akbar lagi. Jadi Masya Allah, ini nanti sangat tentunya bagi teman-teman yang sudah belajar dengan beliau, dengan Ustadz Akbar, nanti tentunya bisa melanjutkan lagi ya agenda-agenda belajarnya, belajar Qurannya, karena memang ya menarik ya daripada apa yang teman-teman jalankan selama 3 kali pertemuan ini, ternyata memang banyak hal yang banyak ilmu yang apa Ustadz Akbar sampaikan dan menarik untuk kita bahas dan kita dalami. Tentunya kita sudah mengetahui ya sedikit gambaran terkait bagaimana kualitas bacaan kita, maka insya Allah di dalam penerimaan Gen 12 ini ya, kita insya Allah ada angkatan Gen 12, nanti kita akan mengadakan yaitu kelas bimbingan tajwid secara intensif ya. Nanti belajar Quran dari dasar sampai mahir ya. Memang kelasnya ini nanti kita klasifikasinya di kelas dasar, artinya bagi teman-teman yang merasa ini ya memang perlu banyak perbaikan terutama di makhorijul huruf atau sifat-sifat huruf, konsistensi dan lain sebagainya, maka tentunya sangat tepat untuk belajar di sini karena memang nanti dibimbing langsung oleh Ustaz Akbar. Nah, ini sedikit rincian teman-teman sekalian. Nanti agendanya insya Allah kita akan untuk target pencapaian dulu ya. Target pencapaiannya memang dari awal memang kita mengadakan kelas tahsin ini ya secara virtual ini salah satunya menjadi solusi bagi teman-teman sekalian yang memang barangkali punya kendala ya dalam aktivitas, misalnya tidak ada guru Quran di lingkungannya atau jam-jamnya memang tidak bisa, maka di sini kita insya Allah akan membuka nanti agendanya di malam hari ya. Targetnya itu yang pertama ya mampu membaca Al-Quran dengan benar ya sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian nanti layak menjadi pengajar Al-Quran minimal bagi keluarga lah seperti itu. Terus kemudian nanti siap bekal untuk menghafal Al-Quran karena memang sebaiknya kita sebelum mulai menghafal Al-Quran itu memang pastinya kita harus bisa mengetahui dulu ya tajwid, kaidah-kaidah tajwid sehingga ya tidak salah menghafal dan nanti akan sulit diperbaiki kalau misalnya terjadi seperti itu. Syaratnya apa? Nah, ini syarat secara umum biasanya kita itu mengadakan kelas ini ya yang pertama wajib komitmen dan bersungguh-sungguh. Artinya memang harus ada niatan khusus dari teman-teman memang niat untuk belajar dan mencari ilmu. Jadi tidak hanya sekedar join tapi juga bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua wajib mengikuti belajar sampai selesai. Kemudian usianya minimal 18 tahun. Kalau misalnya di alumni di sini nanti ada yang di bawah 18 tahun, kalau secara apa ya klasifikasinya mungkin oke ya, insya Allah nanti tetap bisa join lah. Terus kemudian untuk teknisnya nanti, insya Allah seluruh peserta nanti metode belajarnya seperti ini ya online via Zoom saja. Jadi artinya teman-teman bisa menjangkau dari lokasi manapun. Kemudian pertemuannya nanti insya Allah setiap pekan sekali. Nanti kita di hari Kamis malam. Jadi sama dengan ini. Artinya nanti ke depan kalau teman-teman join di sini nanti insya Allah jadwalnya sama. Jadi insya Allah sudah meluangkan waktunya di situ. Jadwalnya kurang lebih juga sama jam ba'da Isya ya 19.30 sampai mungkin sekitar jam 9. Terus kemudian metode belajarnya nanti 80% praktik ya. Ya kurang lebih seperti ini tadi ya atau seperti pertemuan sebelumnya nanti Ustadz Akbar mentalakikan bacaannya kemudian kita menirukan nanti kemudian langsung mendapatkan feedback. Artinya nanti insya Allah belajarnya akan benar-benar intensif dan nanti ada buku panduannya juga.
Kemudian juga satu kelas ini maksimal cuma 10 orang. Nah, jadi beda dengan MCA ini ya. Kalau di sini kan kita tidak terbatas, namun kalau kelas intensif ini nanti kita ada batas kuotanya hanya 10 orang saja karena memang nanti kita pengennya lebih intensif dan juga semuanya bisa dikontrol dengan baik sehingga tidak bisa untuk banyak peserta. Kemudian nanti kelas akan dimulai ketika kuotanya sudah penuh ya. Alhamdulillah ini kayaknya sudah ada 2 pendaftar ya sebelum acara ini dimulai. Kemudian nanti insya Allah juga akan disediakan grup untuk diskusi. Lama belajarnya itu nanti kita akan menggunakan metode Mutkin ya atau buku panduan Mutkin nanti spesial dari Rumah Tajwid Indonesia ya. Jadi kalau panjenengan mengenal Rumah Tajwid nanti juga dari Ustadz Hartanto nanti insya Allah karena kami juga belajar dengan beliau artinya insya Allah sanadnya tersambung. Terus kemudian masa belajar nanti sekitar 2 semester. Artinya satu semester itu 20 pertemuan. Artinya nanti kalau 2 semester sekitar 40 kali pertemuan. Hampir 10 bulan nanti insya Allah. Kalau di dalam kelas eksklusif ini. Terus untuk fasilitasnya nanti ada grup coaching, ada buku modul belajar yang secara fisik, nanti ada MP3 khusus Tasin, ada e-book, ada rekaman, dan juga dapat setoran hafalan dengan Ustadz Akbar salah satunya seperti itu. Cuman masalahnya di sini kelasnya sementara untuk ikhwan dulu ya. Eksklusif hanya untuk ikhwan. Namun nanti kalau ada akhwat yang minat seperti apa, nanti insya Allah kalau misalnya peminatnya lumayan banyak, nanti akan kita segera agendakan. Karena memang di kelas-kelas sebelumnya itu juga ada angkatan akhwat itu ada sekitar gen 7, 8, gen 4 itu seingat saya akhwat ya. Jadi alhamdulillah sudah sekitar ya hampir 100-an lebih yang sudah pernah belajar di Tasin virtual. Dan Masya Allah beberapa juga alumni ya yang ikut di sini juga salah satunya alumni. Begitu teman-teman semua. Terus apakah berbayar? Nah, jawabannya ya berbayar teman-teman ya, karena memang ini bagian dari komitmen. Jadi memang di sini nanti untuk biaya secara umumnya normalnya itu kita ada infak pendidikan, ada biaya pendaftaran ini nanti untuk membeli buku modul ya. Salah satunya nanti ada 40.000 hanya di awal saja. Kemudian nanti infak pendidikannya adalah 500.000 per semester. Artinya nanti sebanyak 20 kali pertemuan. Nah, kenapa kok berbayar teman-teman sekalian? Karena memang ini bagian dari komitmen sebenarnya. Karena memang banyak dulu kita sering mengadakan seperti ini, cuman karena gratis itu kadang kita itu nggak punya ini teman-teman. Kadang merasa ya seenaknya sendiri. Ya pengen datang ya datang, nggak datang gitu. Jadi nggak ada komitmen serius karena ya salah satunya gratisan. Makanya di sini kita adakan berbayar itu sebenarnya salah satunya juga sebagai komitmen dan juga kita berikhtiar untuk menghargai ilmu itu sendiri. Nah, khusus untuk alumni MCA ini nanti, nah insya Allah ini ada diskon menarik ya teman-teman semua. Ini khusus untuk alumni di sini saja yang ikut selama 3 kali atau yang sudah join di grup. Nanti insya Allah bagi peserta yang berminat nanti akan mendapatkan diskon sebanyak 150.000. Artinya nanti ada potongan biaya pendidikan semester di semester pertama. Artinya nanti teman-teman hanya perlu membayar biaya pendaftaran 40.000 untuk buku, kemudian nanti infak pendidikannya selama 1 semester 20 pertemuan hanya 300. Masya Allah ini kan ya bagi panjenengan yang hari ini merasa butuh bimbingan lebih intensif atau pengen belajar lebih dalam nanti dengan Ustadz Akbar, tentunya nanti Masya Allah ini peluangnya terbuka lebar. Cuman masalahnya ada kuota 10 ya, artinya nanti kalau kuota penuh ya artinya harus menunggu di batch selanjutnya. Kita terakhir buka pendaftaran generasi ini itu sekitar 1 tahun yang lalu, artinya memang lama ya. Enggak, memang kita juga perlu mengatur waktu untuk ustadz pengajarnya juga dan juga kita memastikan biar semuanya berjalan dengan intensif dan tetap sesuai. Begitu teman-teman sedikit gambaran terkait follow up ini nanti. Silahkan bagi teman-teman di alumni MCA ini nanti bagi yang berminat, nah, maka insya Allah nanti bisa mendaftarkan diri ya dengan ketik daftar Tasin virtual nanti bisa dikirimkan ke nomor saya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya semoga ini adalah bagian dari follow up yang bermanfaat bagi teman-teman yang merasa butuh bimbingan lebih intensif lagi maka insya Allah ini adalah fasilitas yang cukup baik bagi kita semua. Mungkin itu teman-teman sekalian untuk nanti sesi tanya jawab atau pertanyaan terkait kelas lebih lanjut nanti
diagendakan di grup saja atau nanti bisa japri saya terkait info lebih detailnya ya, karena memang tidak mungkin semuanya bisa saya sampaikan di sini karena mengingat waktunya cukup terbatas. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita lakukan, agenda kita di malam hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan baik, dengan khidmat selama 3 pertemuan terakhir ya, Pak Gunawan, Mas Iksyan, Mas Taufik, dan Mbak Vinda, dan yang lainnya ya. Banyak sekali. Jadi semoga silaturahim ini bisa tetap terjaga. Mungkin nanti grupnya tetap ada ya Ustadz ya, nggak apa ya. Barangkali nanti ada diskusi, ya Masya Allah nanti Ustadz berkenan menjawab ya. Tentunya itu adalah fasilitas yang lifetime yang nanti bisa teman-teman dapatkan. Mungkin itu saja teman-teman untuk agenda malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan saya selaku panitia mulai dari awal pelayanan terkait pendaftaran kelas sampai akhir ini, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Tentunya kita juga terbuka, ada masukan, ada feedback, kritik dan lain sebagainya. Insya Allah kita sangat terbuka. Dan ke depan tentunya barangkali MCA ini ada terusannya juga, atau bahkan ada muncul batch baru nanti, ya insya Allah nanti ditunggu saja. Dan nanti akan ada juga info-info kajian atau seputar majelis-majelis ilmu online, salah satunya nanti yang diadakan oleh Yayasan Amal Saya, insya Allah akan juga kami share di grup dan juga di teman-teman semua. Itu saja teman-teman semua, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari kami selaku panitia. Saya ucapkan jazakallah khair atas Ustadz Akbar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajar bagi kita semua. Semoga Allah melindungi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku panitia mohon undur diri, mohon maaf atas kekurangan, dan terima kasih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Ya. Tafadhalu, tafadhalu, tafadhalu.